Allah. Apa itu doa? Doa secara bahasa dari kata da'a yad'u, du'aun. Diserap oleh bahasa kita Indonesia menjadi kata doa. Asal bahasa Arabnya du'aun. Artinya memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, menurut beliau ini ada 6 keutamaan, 6 keistimewaan, 6 keajaiban-keajaiban doa itu. Pertama, doa itu adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Bahkan dalam hadis lain mengatakan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Artinya apa hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah? Segala sesuatu perbuatan yang bernilai ibadah pasti akan berbuah pahala. Doa adalah merupakan ibadah, maka dengan doa itu akan mendatangkan pahala. Semakin banyak berdoa, semakin banyak pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak rugi kita berdoa. Terus jangan bosen-bosen kita berdoa. Tuh yang pertama. Doa adalah ibadah. Yang kedua, dengan berdoa dapat meredam murkanya Allah dan mendatangkan cintanya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, yaghdab alaih, maka Allah marah kepadanya. Jadi mafhum mukhalafahnya Pak, pemahaman kebalikannya. Jadi kalau Allah diminta, kita berdoa kepada Allah, ya tentu Allah senang kepada kita. Itu kebalikannya dengan kita biasanya tuh Pak. Umumnya manusia kalau diminta marah. Bahkan kalau banyak minta dia ngomong, minta mulu loh. Tapi Allah tidak begitu. Justru Allah semakin banyak diminta semakin senang dia. Justru Allah akan marah kalau kita tidak berdoa. Dengan berdoa meredam amarahnya Allah dan mendatangkan cintanya Allah. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah doa itu adalah senjata as-silah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa itu adalah senjata. Ya, pernah saya sampaikan tuh berulang-ulang ini. Yang namanya senjata Pak, itu kan bisa digunakan untuk apa aja. Dengan syarat mahir, pandai dalam menggunakan senjata. Contoh senjata golok tuh. Golok itu kalau kita pandai makainya, mahir memainkannya, dengan diasah, dirawat, kita juga piawai dalam memainkan golok, maka golok itu bisa digunakan untuk apa aja Pak. Bisa nebas leher kambing, sapi, manusia juga bisa. Bisa motong kayu, bahkan bisa motong besi, golok. Artinya apa doa itu senjata? Senjata bisa digunakan untuk apa aja dengan syarat mahir dalam memakai menggunakannya itu. Pernah saya sampaikan kisahnya tuh. Pernah dalam satu negeri tertimpa musibah kemarau kan Pak. Kemarau panjang. Tanah retak, tanaman gak tumbuh. Akhirnya sang kepala negara, sang raja memerintahkan kepada masyarakatnya mengumpulkan alim ulama untuk melaksanakan sholat istisqa.
sholat minta hujan. Ditentukan waktunya, ditentukan tempatnya, Pak. Sampailah kepada hari haknya di satu tempat pada waktu itu untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Selesai sholat 2 rakaat, kemudian khutbah berdoa kepada Allah. Selesai sholat istisqa, hujan gak turun-turun, malah tambah panas, tambah haredang, Pak. Akhirnya bingung gimana nih, kata raja udah ikhtiar kemana-mana, tapi kok hujan belum turun-turun. Akhirnya sang raja ada yang membisikin tuh, raja coba kita datangi seorang ulama di sono, seorang kiai, seorang syekh, sederhana orangnya, bukan kiai terkenal. Ya udah coba kamu datangi ke sana, minta bantuan doanya. Dicarilah kiai itu, benar Pak, berada di sebuah pelosok kampung terpencil, sepi dari keramaian. Kiai ini, akhirnya utusan raja ini ngomong, assalamualaikum ya kiai, saya ini adalah utusan raja memberikan pesan kepada kiai, minta bantuannya doa untuk doa minta hujan, bahwa negeri kita ini sedang tertimpa musim kemarau. Apa kata Pak Kiai? Ya, insya Allah siap. Diundanglah ke istana Pak Kiai. Disebarkan berita informasi untuk melaksanakan sholat istisqa pada waktu dan tempat tertentu. Sampailah hari H, berkumpul semua masyarakat, termasuk para alim ulama, para kiai-kiai kumpul di situ untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Selesai sholat 2 rakaat khutbah gitu. Si kiai ini yang doa, ya doanya pakai pengeras suara. Dia berdoa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amin amin ya rabbal alamin. Pas doa yang dibaca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, amin ya rabbal alamin. Itu doa apa, Jis? Doa minta apa, Jis? Doa minta makan itu, Jis. Maksud tujuan minta hujan, tapi yang dibaca doa minta makan. Atas izin Allah, setelah bilang itu amin ya rabbal alamin, hujan turun. Akhirnya kan namanya juga doa pakai pengeras suara. Kiai-kiai mendengar doa itu tahu semua itu doa minta makan, tapi dipakai untuk mengundang hujan. Itulah kaitannya tadi, bahwa doa itu senjata, bisa digunakan untuk apa aja dengan syarat mahir, piawai dalam menggunakan senjata. Bagaimana mahir itu? Bagaimana piawai itu? Yaitulah kesucian, kebersihan hati kita, Pak. Kalau hati kita hidup, maka insya Allah nyambung kepada Allah. Nggak perlu diucapkan pakai lisan, udah nyambung kepada Allah. Nah inilah yang dipikirkan Pak oleh musuh-musuh Islam tuh, Pak. Ngerti, mereka sadar nih bahwa kekuatan umat Islam itu berada di dalam ketajaman senjata doa itu. Belajar dari kekalahan dulu, bagaimana negeri kita, rakyat Indonesia turun ke medan lapangan perang melawan penjajah tentara-tentara Belanda yang pada saat itu senjatanya sangat canggih. Kita cuma babu runcing, Pak. Cuma keris sama golok melawan meriam-meriam yang canggih dari Belanda. Tapi kok bisa kalah mereka? Dipikir oleh mereka tuh, oh ternyata ada kekuatan di balik babu runcing itu. Apa? Kekuatan doa, Pak. Atas izin Allah tuh babu runcing bisa ngalahin meriam tuh, Pak. Nah itu yang dipikirkan tuh. Takut mereka nih dengan senjatanya orang-orang beriman doa tuh. Maka mereka berupaya sekarang bergerak untuk menumpulkan doanya orang-orang yang beriman tuh. Jadi walaupun dia doa banyak, nangis-nangis, tapi kalau tumpul mah nggak tembus ke langit. Akhirnya mereka berupaya tuh untuk menumpulkan doa itu dengan gerakan 3F. F itu apa? F pertama tuh food. Food itu makanan.
Diserang kita Pak dengan makan dari luar, kelihatannya sih halal, tapi isinya haram. Ketika kita makan makanan haram, kata Nabi, satu suapan aja tuh makanan haram masuk ke tubuh kita, tumpul doa tuh Pak. Bahkan kata Nabi nggak diterima sholatnya 40 hari. Satu suap makanan haram masuk di tubuh kita. Bagaimana kalau satu piring guys? Nambah lagi, Masya Allah. Nah inilah diserang kita tuh Pak, dengan food, dengan makanan tuh. Maka hati-hati dalam makan. Maka ada ulama di Banten tuh begitu waroknya Pak, nggak mau tuh makan di luar tuh. Bahkan dikasih makanan dari jamaah, maaf dari santrinya gitu, kayak timbal tuh. Tahu timbal Pak? Timbal yang nasi dibungkus gitu, dalamnya ada ikan, ada nasi gitu. Oleh-oleh buat dia itu nggak mau dia makan begitu. Takut tercampur dengan sesuatu yang subhat. Takutnya ketika dia makan tercampur dengan yang haram, tumpul doanya. Dia kalau makan ya masak sendiri. Pokoknya sudah dia periksa sendiri gitu. Udah haram halal nih makan. Tuh dengan food. F yang pertama dengan food, makanan. Yang kedua, F yang kedua tuh fun, hiburan. Gimana hiburan kita nih? Begitu luar biasa. Lalu perfilman, lalu sinetron yang dapat menjauhkan diri kita tuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak semuanya gitu Pak, ada juga yang bagus sinetron tuh Pak, sebagai pelajaran buat kita tuh. Ya kali-kali saya nonton gitu, sinetron kayak apa sih dengan keluarga dan anak. Ada tuh sebuah dialog yang bagus juga sih, jadikan pelajaran buat kita. Apa ngomongnya begini? Lebih baik jadi mantan daripada ngikut setan. Lebih baik melihat setan daripada lihat mantan. Lebih baik jadi mantan daripada ngikut setan. Ya ketawa aja saya lihat begitu tuh. Pikir-pikir bener juga tuh ya. Ya daripada ngikut setan lebih baik jadi mantan setan. Dia orang baik maksudnya. Nah para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah tuh, dengan hiburan, fun. F yang ketiga dengan fashion Pak. Ya Allah. Hari ini kita tuh lihat perempuan yang bercadar dengan perempuan yang pakai rok mini. Kayaknya sereman pakai perempuan yang pakai cadar tuh Pak. Ya Allah. Ada dialog akhirnya tuh perempuan yang pakai cadar dengan perempuan yang pakai rok mini. Kata perempuan yang pakai rok mini, pakaian rok mini ini adalah HAM, hak asasi manusia. Otak lo aja yang ngeres. Kata perempuan yang pakai cadar ini juga HAM, hak asasi manusia. Otak lo aja yang radikal. Gitu. Jadi kita ini sedang diserang dengan berbagai fashion yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa usilahul mukmin, doa itu adalah senjata. Nah kemudian yang berikutnya, bahwa doa itu adalah dapat merubah takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuradul qadar ila doa. Tidak ada yang mampu merubah takdir itu kecuali doa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, langit ini kan di atasnya ada 7 lapis langit, ke bawah bumi ada 7 lapis bumi. Langit 7 langit, antara langit satu dengan langit yang satunya itu jaraknya 500 tahun kata Nabi. Jadi kalau dari satu langit ke satu sampai ke langit ke 7 itu menempuh jarak 3.500 tahun. Di langit ke-7 itu ada namanya Lauhul Mahfuz. Lauh itu papan atau catatan, mahfuz yang terpelihara. Catatan papan yang terpelihara yang dijaga oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya Allah. Apa itu Lauhul Mahfuz? Catatan takdir kita, Pak. Kapan kita mati udah ada di sana. Anak kita berapa udah ada di sana.
Jodoh kita siapa? Udah ada tuh Jis, jodoh kamu di sana udah ada catatannya tuh. Mati kita husnul khotimah atau sul khotimah sudah ada catatannya di sana. Nggak ada yang tahu karena dijaga oleh malaikat-malaikat Lauhul Mahfuz. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, ayat yang terakhir, ada 5 hal yang manusia nggak tahu, Pak. Manusia nggak tahu dengan 5 hal ini. Apa yang pertama? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah itu pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat hanya di sisi Allah. Kapan terjadinya kiamat manusia nggak tahu, bahkan manusia agung Nabi Muhammad SAW pun nggak tahu tuh kapan terjadinya kiamat, Pak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Kapan turunnya hujan itu manusia nggak ada yang tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Manusia itu hanya bisa memprediksi. Kadang prediksinya juga meleset. Kelihatan mendung nih, hujan, ternyata nggak hujan. Nah, turunnya hujan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang ada manusia yang suka mencela hujan tuh. Ketika turun hujan, ya set deh hujan katanya. Gua nggak bisa ngojek nih katanya gitu. Allah di dalam hadis qudsi ngatain begini, Pak. Sesungguhnya aku benci kepada manusia yang mencela ciptaanku. Hujan itu kan ciptaan Allah. Ya, jangan dicela, Allah nggak suka gitu. Maka Rasul mengajarkan kalau turunnya hujan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat, membawa keberkahan. Turunnya hujan, kapan itu turun? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Apa yang ada di dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu hanya Allah yang tahu. Manusia nggak tahu, hanya bisa memprediksi, Pak. Jenis laki, jenis perempuan hanya Allah yang tahu. Dokter hanya sekedar ya perkirakan aja, memprediksi. Meleset juga tuh prediksinya. Anak saya yang pertama, Pak, ketika usia kandungan 7 bulan di USG, kata dokter anaknya perempuan, Pak. Ketika usia kandungan ke 8 bulan di USG lagi, kata dokter anaknya perempuan, Pak. Pas ke 9 bulan lahir keluar laki-laki. Kata dokternya, ini monasnya sembunyi katanya ketika di USG. Begitu dia bilang. Nah, itulah manusia, Pak. Hanya bisa memprediksi. Apa yang ada di dalam rahim hanya Allah yang mengetahuinya. Yang keempat, apa yang terjadi mada taksibu goda. Apa yang terjadi hari esok manusia nggak tahu tuh. Jangankan hari esok, 1 detik ke depan manusia nggak tahu. Takdir kita ke depan, apa yang akan terjadi manusia nggak tahu. Dan yang kelima, bi ayyi ardin tamut, di mana kamu mati, di bumi mana kamu mati, di usia kapan kamu mati, manusia nggak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait takdir yang mana dicatat di dalam Lauhul Mahfuz, semua sudah ada catatannya. Dan salah satu rukun iman yang harus kita yakini, kita beriman kepada takdir Allah yang baik dan beriman kepada takdir Allah yang buruk. Sudah ada catatannya di sana. Kalau seandainya Allah takdirkan kita kepada yang buruk, bisa dirubah tuh takdir yang buruk itu, Pak. Karena takdir itu belum terjadi, ke depan kamu akan mendapatkan takdir buruk oleh Allah. Itu bisa dirubah ketetapan Allah dengan apa? Dengan doa. Haji sekarang belum dapat jodoh, ya Allah, dicatat oleh Allah jodoh kamu buruk, tapi bisa dirubah itu, Jis. Tenang, Jis. Dirubah dengan doa. Doa bisa merubah takdir. Ya Allah, jadikan jodoh saya yang terbaik. Syaratnya apa? Ya perbaiki diri kita dulu, jadi soleh dulu, rajin ke masjid, sholat berjamaah, hadir di pengajian. Maka insya Allah karakter istri kita, jodoh kita nggak jauh dari karakter kita. Dan janji Allah itu di dalam surat Al-Quran tuh,
laki-laki yang buruk buat laki-laki, perempuan yang buruk. Perempuan yang penjinah buat laki-laki penjinah. Jadi kan pemahaman kebalikannya, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik. Jadi bolos aja begitu. Perbaiki diri kita, banyak berdoa kepada Allah, karena doa itu dapat merubah takdir. Nah, ibu, jamaah, bapak yang dirahmati oleh Allah, dengan berdoa dapat merubah takdir. Kemudian yang kelima, bahwa dengan berdoa itu menyadari bahwa diri kita itu lemah di hadapan Allah. Artinya kita butuh Allah, Pak. Bahwa kita ini butuh Allah. Dengan berdoa menyadari bahwa diri kita ini butuh Allah, bahwa diri kita ini lemah, sehingga apa? Terhindar dari penyakit sombong. Karena sombong itu yang pantas hanya Allah, kita manusia nggak pantas sombong. Maka ada ungkapan yang familiar di telinga kita, saran saya sih jangan dijauhilah, karena ada unsur kesombongan. Apa ungkapannya tuh? Biar tekor asal kesohor. Pernah dengar gitu ya? Biar tekor asal kesohor. Itu ungkapan itu hampir-hampir menjurus kepada hal kesombongan. Nggak pantas manusia sombong, Pak. Dengan berdoa, hati kita menjadi sadar akan kekurangan dan kelemahan diri kita. Yang keenam, yang terakhir, dengan berdoa kita ingat kepada Allah. Yang namanya ingat, bahasa agamanya, bahasa Arabnya itu adalah zikir. Dengan kita berdoa, berarti kita ingat kepada Allah. Ingat itu adalah zikir. Dan kata Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Jadi dengan kita berdoa kepada Allah, menjadi kita ingat kepada Allah. Dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Ini kajian akidah, Pak. Orang yang beriman dalam hidupnya nggak usah ngeluh, ngeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah kita begitu. Nah, itu Pak, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap doa-doa kita nih, Pak? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah menjawab doa kita? Menurut di dalam Al-Quran, yang ada 2 ayat. Pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua ya ini, ayatnya surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat yang ke-60. 2 ayat itu. Di surat Al-Baqarah ayat 186 itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Katakan Muhammad, kalau seandainya ada yang bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepada mereka sesungguhnya aku ini dekat. Bahkan lebih dekat dari urat leher mereka tuh, urat nadi mereka. Allah lebih dekat dari itu. Ujibu da'wati idadaan, akan kukabulkan setiap doa-doa mereka idadaan, manakala dia berdoa. 1, akan kukabulkan setiap permintaan doa-doa mereka manakala dia berdoa. Kemudian di ayat surat Al-Mu'min ayat 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya akan kuperkenankan, akan kukabulkan doamu itu. Jadi dari 2 ayat ini Bapak Ibu, kita bisa pahami bahwa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban Al-Quran cuma 1, pasti dikabul. Al-Quran menjawab pasti dikabul doa kita tuh. Itu menurut Quran. Bagaimana menurut hadis nih, yang bersumber dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yad'u bi du'ain illa ustujiba lahu wa imma ayu ajjala lahu fid dunya wa imma ayu dakhira lahu fil akhirah wa imma ayu kafiru anhu minadz dzunubi biqadrin ma da'a malam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah kecuali doa itu pasti kabul. Selagi doa itu biqadrin ma da'a lam yad'u bi ismin, doanya tidak mengandung keburukan, tidak mengandung dosa, au qati'ati rahimin, dan tujuannya bukan untuk memutuskan silaturahim. Di luar itu barang siapa umat Islam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengkabulkannya dengan 3 cara. Pertama, ayu ajjalallahu fid dunya, disegerakan dikabulkan langsung di dunia. Ini yang pertama nih. Berdoa kita kepada Allah langsung dikabulkan di dunia dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang lama di dunia. Ada orang berdoa kepada Allah Pak, langsung dikabul Pak pada saat itu. Saya dapat cerita ini juga pernah saya sampaikan di sini. Ada seorang ulama, kiai karismatik, di pesantrennya dia membuka pengajian untuk umum Pak. Ya, kasih mak. Pengajiannya itu dibuka untuk umum setiap pekan sekali hari Ahad jam 7 pagi. Jamaahnya dari mana-mana Pak, membludak. Jadi majelisnya itu masjidnya nggak nampung bahkan sampai keluar ke lapangan. Di tengah-tengah pengajian hujan turun Pak. Ini saya dapat cerita dari santrinya langsung. Hujan turun. Di luar yang nggak ada atap kehujanan bubar Pak. Ngaji sedang berlangsung di luar hujan bubar. Melihat keadaan itu Pak Kiai langsung angkat tangan Pak. Ngangkatnya bukan begini, gini. Itu ya mungkin ada rahasianya kali itu Pak. Begini ya kalau dibahasakan kita doanya, ya Allah kami ini sedang ngaji, sedang membaca firman-Mu. Hujanmu ini pun adalah ciptaanmu. Wa bi izzatika wa bi qudratika. Titik. Tolong tunda hujan ini sampai kami selesai mengaji. Selesai turunin tangan begini, tepukan domi 3 kali. Berhenti seketika hujan Pak. Subhanallah, atas izin Allah. Tuh, itu orang yang punya karomah tuh. Berdoa langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Putro, kalau ada orang begitu deketin Pak, minta bantuan doanya. Ya Allah, biar usaha saya CCTV sama komputer lancar. Gitu. Kekuatan doa Pak. Orang-orang yang punya karomah itu begitu. Dalam waktu yang dekat langsung dikabul. Dengan waktu yang lama di dunia, seperti contohnya Nabiullah Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah. Berdoa tuh Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah tempat ini menjadi tempat orang yang banyak berkunjung ke tempat ini. Dan doa itu bertahun-tahun baru dikabulkan setelah haji itu disahkan menjadi rukun Islam yang kelima. Berbondong-bondong manusia datang ke sana. Nah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang pertama. Cara Allah mengkabulkan doa kita langsung dikabulkan di dunia. Yang kedua, wa imma ayyudakhira lahu fil akhirah, doanya itu dikabulkan di akhirat. Dikabulkannya bukan di dunia tapi di akhirat. Berdoa kita kepada Allah, dikabulkannya di akhirat menjadi tabungan pahala. Maka ada sebuah riwayat, ada orang yang meninggal dunia langsung masuk surga Pak. Penyebabnya apa? Tabungan pahala di akhirat. Dia ngomong tuh, kalau seandainya aku dihidupkan kembali ke dunia,
aku akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku berharap doaku itu dikabulkan di akhirat, menjadi tabungan pahala. Ini enggak rugi orang berdoa mah. Itu cara yang kedua, doa kita dikabulkan di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyukaffiru anhu minadz-dzunubihi, Allah menghapuskan dosa-dosa kita berkat doa kita. Jadi Allah mengkabulkan doa kita dengan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat lain, ayasrifa anhu minassu, menjauhkan dirinya dari keburukan. Doa Allah kabulkan dengan cara menjauhkan dirinya dari keburukan. Ajis minta kepada Allah, ya Allah, saya minta mobil yang terbaru Fortuner PRZ. Kata Allah, kamu gak mampu dikasih mobil, takutnya sholatnya ketinggalan melulu karena macet. Udah kasih motor aja. Dikasih motor mah anti macet, bisa serol ke sini, misal ke sini. Di STP kalau macet bisa naik trotoar. Macet di situ lama tuh Pak, nunggu lama di situ. Udah, untuk bisa lawan arah, bisa naik trotoar nyampe di depan. Anti macet, makanya nggak ketinggalan sholatnya. Kalau punya mobil ketinggalan dulu nanti berjamaahnya tuh, kata Allah begitu. Akhirnya apa? Dengan berdoa dijauhkan diri kita dari keburukan. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita